Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan di acara podcast Rumah Impian Keluarga. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang punya bisnisnya melesat di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Untuk di podcast kali ini, saya mengundang seorang senior banker yang sekarang menggeluti di digital ekonomi ya. Beliau adalah Bapak Bambang Setiawan. Apa kabar Pak Bambang Setiawan? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang sudah berkenan hadir di studio kami dengan kesibukan Pak Bambang yang sangat padat ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Mudah-mudahan bisa ngobrol sih sama anak muda ini. Anak muda itu perlu ngerti digital banking juga. Harus ya Pak. Mungkin sekarang banyak bisa bertransaksi doang, tapi nggak ngerti gimana ini digital banking sebetulnya. Gitu. Iya betul Pak. Nah, untuk kali ini kan kita akan membahas terkait melesatnya digitalisasi ya Pak, megatrend yang memicu di peradaban baru di era ini Pak. Bisa minta tolong dijelaskan Pak tentang melesatnya digitalisasi yang memicu peradaban baru tersebut Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kita berada di tahun 2024. Mungkin ya 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, penduduk dunia, saya lah ya, contoh saya sebagai seorang bankir, waktu itu 2000 tahun-tahun segitu tuh saya sudah menjadi direktur di bank ya, di Bank Mandiri dan di beberapa di bank swasta juga. Itu waktu itu saya belum terpikir bahwa suatu saat nasabah bank itu bisa mengakses data bank oleh dirinya sendiri dari tempat yang jauh dan bertransaksi. Nah, pada masa 12 tahun yang lalu, nasabah bank itu kalau mau bertransaksi harus datang ke bank, pakai baju resmi, rapi, pakai sepatu, bawa mobil atau motor, parkir, ngantri, baru bisa bertransaksi. Sekarang, dia bisa bertransaksi itu. Jam 3 pagi bangun, ngambil HP, langsung bisa ngirim duit. Langsung bisa cek saldo, langsung bisa ngecek transfer masuknya. Dan berbagai hal yang lainnya. Yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai peradaban baru. Itu contoh satu di bank. Di luar dunia keuangan, ini digital ini sudah merambah ke semua hal. Mulai dari entertainment, ini sekarang ya, nonton saja lah. Kita bisa nonton anytime, anywhere juga, bisa diulang-ulang, dan ada celakanya ini. Celaka atau untungnya ya? Untungnya ya kali ya. Filmnya baru lagi. Kalau dulu kan kita video itu, dulu zaman saya masih remaja, pengen nonton film itu nyewa video tuh. Nah itu filmnya lama, kalau yang main di gedung nggak boleh dibikin video dulu. Sekarang bahkan kalau di net, nggak boleh sebut merek ya? Boleh bebas Pak. Barangkali yang mau ada sponsor juga. Kalau di Netflix, bahkan di gedung nggak ada di Netflix. Netflix bisa lihat dari sini juga. Atau memang dari home theater ada apa? Smart TV seperti itu. Jadi kita ini membuat suatu peradaban yang baru. Itu baru nonton. Ya kesehatan. Pilek flu gitu, bersin-bersin. Nggak perlu Kapotek. terus sakit gini ke rumah sakit, ke klinik, minta diperiksa, minta resep dan sebagainya. Sekarang dengan aplikasi kedokteran itu, nggak boleh sebut merek lagi ya. Boleh Halodoc, boleh. Nanti kita sponsor. Nah, itu, dari situ bisa dapat obat, bisa diperiksa dokter, gitu kan. Dan itu kenapa saya bilang gitu? Saya ngalami semua itu. Gitu. Karena saya sekarang tuh menekuni digital ekonomi. Jadi banyak hal saya tekuni dan saya betul-betul menjadi pelaku juga gitu. Tapi yang satu ini saya belum menjadi pelaku. Apa itu Pak? Digital apa ya? Digital itulah. Ya maksudnya kalau di Jepang nih, orang cari kepuasan ya bisa dari HP juga. Oh, Indonesia juga ada loh Pak. Ada nggak Pak Sigit? Wah, Pak Sigit mau ya sama ini nih. Ada aplikasi yang Enggak, maksudnya gini, maksudnya kalau di luar negeri itu kan ada
Maaf ya, ini mas-mas anak muda jangan dengerin. Boneka cantik itu kan. Iya, pernah. Itu bisa digerakkan dengan HP. Hmm. Dan bisa untuk menyalurkan hasrat cowok-cowok gitu. Maka angka pernikahan turun. Nah ini Mas Heri, saya lumayan takut juga tuh. Di Indonesia menurut statistik angka pernikahan itu turun tuh. Bahaya juga ya. Jangan-jangan karena Mas Heri belum nikah. Angka pernikahan gitu. itu apa turun? Itu karena boleh jadi ya, tapi ini harus dibuktikan lah. Maksudnya boleh jadi ya karena kemudahan Betul. cowok itu menyalurkan hasratnya. Nah, itulah semua yang itu yang kecil-kecil, yang besar. Kereta api tanpa masinis kita punya, betul. Itu semua digital. Jadi itu digital itu ya seperti itu. Ya. Mobil tanpa driver. Tanpa driver ya. Pengemudi. Kan udah ada mobil Tesla ya Pak. Nah, atau Udah autopilot atau ya. di Cina ya terutama. Saya waktu di Shenzhen bingung juga itu naik taksi. Takut sekali, mobilnya melaku dewe, mau dibawa kemana? Tapi dia lebih tepat dari orang, udah gak kesasar-sasar. Seperti berangkat ke Cibinong tadi. Jadi malah tepat jalannya yang dicari. Jadi itulah peradaban baru. Kenapa saya sebut digitalisasi itu memacu atau memicu peradaban baru di dunia. Dan ini terus kemana-mana, termasuk mesin perang juga. Bagaimana drone, Mas Heri kan punya drone kan? Iya, betul. Nah, itu drone untuk keperluan syuting. Tapi di peperangan di Timur Tengah sana antara Palestina melawan Israel ya, itu juga udah drone itu digerakkan dengan secara digital semua. Nah, saya juga beberapa kali ada membantu juga waktu merger Pelindo misalkan. Saya diminta ngajar juga. Saya coba riset itu. Digitalisasi pelabuhan itu juga sudah terjadi. Contohnya apa Pak itu digitalisasi pelabuhan? Jadi kapal-kapal yang berlabuh itu dulu itu ngantri itu Mas Heri di laut itu panjang gitu kan. Ngantri nunggu apa-apa dari si tukang apa ya itu ya jurumudi atau administrator pelabuhan ya. Kalau Belanda dulu namanya administrator. Administrator yang nggak ngasih izin masuk itu ngapung-ngapung berhari-hari itu di jalan. Sekarang kayak gitu nggak bisa. Kapal sebelum datang sudah bisa daftar dulu pakai SIM. Ini kapalku namanya apa, Filipino apa gitu. Terus aku mau datang jam segini bawa apa, semua data itu sudah di sini. Sehingga ini langsung dikirim, dicek sama administrator pelabuhan. Terus kasih izin masuk atau enggak, atau dia masuk ke penampungan khusus karena mau diperiksa, atau boleh langsung masuk, itu sudah ada semua. Sehingga antrian panjang itu enggak ada. Nah ini di Indonesia kan sedang terjadi itu, Pelindo misalkan, dari 4 Pelindo itu kan digabung jadi satu, jadi efisiensi, jadi efektivitas. Gitu. Iya Pak, yang belum lama ini juga yang dari Pertamina ya Pak, jadi ada program digitalisasi juga kan? Untuk pembayarannya, jadi nggak harus kita pakai uang cash, bisa cukup pakai barcode ya Pak. Iya. Pakai QRIS. Iya betul. QRIS itu QR Indonesian System ya. Jadi Indonesia Bank Indonesia itu yang bikin ya. Berarti di semua perbankan itu punya fasilitas itu ya Pak? Punya, iya. Yang swasta maupun yang BUMN ya Pak? Semua perbankan. Semua. Kalau mereka bisa, artinya dia ikut program itu, sehingga dia bisa menerima pembayaran melalui QRIS. Melalui QRIS. Sekarang emang semua dipermudah. Jadi kan kita dari transportasi juga bisa kita beli tiket pesawat, tiket kereta, bahkan mungkin hotel, semua bisa lewat M-Banking ya Pak. Nah, ini cerita seru. Mas Heri mau pulang kampung kan? Iya, betul. Sekarang sudah punya tiket, masih kurang beberapa hari. Karena apa? Karena digital juga. Betul. Dulu, zaman saya masih remaja kayak Mas Heri, kalau mau pulang kampung nih, subuh tuh udah harus ngantri di Beos sana, supaya dapat tiket kereta api. Sekarang ngantri bangun pagi tapi gantinya dari sini aja. Iya, betul. Kalau dapat ya dapat, enggak ya enggak. Gitu. Tapi ya termasuk nah ini digitalisasi ini juga menciptakan kedisiplinan yang tinggi. Jadi bukan lagi siapa yang kuat dia dapat, tapi siapa yang cepat dia dapat.
Jadi bukan lagi kekuatan itu kemenangan itu bukan karena kekuatan, tapi terutama lebih karena kecepatan dan kemampuan beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi ke digital, nggak bisa pesan kereta api melalui KAI Akses misalkan, ya kan? Sekarang dengan KAI Akses sudah dapat tiket tuh pulang, masih kurang 2 minggu sudah dapat tiket. Betul. Nah, Pak Bambang gini, Pak Bambang kan di berbagai forum kan sering menjelaskan tentang tantangan kehidupan manusia yang berat itu kan di kebaruan ya Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak, kebaruan itu seperti apa sih maksudnya sih Pak? Ya. Jadi tantangan hidup manusia itu pada dasarnya bisa dibagi menjadi 4 ya. Itu yang disebut VUCA. V-nya itu volatility, U-nya itu uncertainty, C-nya itu complexity, A atau E-nya itu ambiguity. Nah, pada perkembangannya seiring dengan melesatnya digitalisasi itu, maka tantangan ini menjadi tuna ya, bacanya tuna tapi itu TUNA. T-nya turbulence, U-nya uncertainty, N-nya itu novelty, A-nya ambiguity. Nah, yang Mas Heri tanyakan itu di N tadi, novelty. Novelty itu kebaruan. Manusia hidup ini sekarang menghadapi tantangan adanya kebaruan yang tidak ditangkap oleh nalarnya. Jadi yang tadi sudah saya contohkan, para bankir itu melihat transaksi zaman dulu, ya enggak dulu sekali sih, bukan di zaman abad 15 waktu bank berdiri, bukan. Di tahun 2010 lah, 2012, kita nggak menyangka bahwa nasabah kita itu bisa mengakses datanya ke server kita secara langsung dan mentransaksikannya. Yang dulu tidak pernah terjadi seperti itu. Ini itu kan kebaruan yang luar biasa. Iya. Nah, kebaruan itu sekarang sudah kita nikmati, sedang kita jalani melalui HP ini. Nah, ke depan itu yang menjadi tantangan nih, Mas Heri. Ya, Mas Heri, anak muda ini ke milenial, dan saya juga, meskipun kolonial tapi kan masih eksis nih. Nah, kebaruan apa lagi nih yang akan hadir di tahun depan? Jangan bilang 10 tahun, 100 tahun yang datang, enggak. Sekarang lebih cepat, Mas Heri. 5 tahun, 10 tahun itu ada kebaruan yang kita nggak duga sebelumnya. Nah, sekarang ini kebaruan apa? Ini kita belum bisa menduga, belum bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Tapi kalau saya sudah mulai mikir nih, artificial intelligence ini kan sekarang sedang berkembang luar biasa, kecerdasan buatan. AI ini bisa menjadi customer service yang cerdas bagi nasabahnya. Dan sekarang sudah menuju ke sana dan beberapa bank juga sudah memanfaatkan. Jadi bisa bertransaksi, bisa membantu kita bertransaksi, membantu untuk advisory, beri nasihat dan sebagainya. AI itu. Tapi nah sekarang ini kita berada di era Bank 4.0. Kalau Bank 1.0 itu dulu banget ya. Lama, abad 15, 16, 18 gitu. Tapi Bank 4.0 itu sekarang ini. Nah, kebaruan apa yang akan terjadi di periode berikutnya? Mungkin nggak sampai 5 tahun yang akan datang. Misalkan Bank 5.0 itu. Ya, saya bayangkan mungkin AI banking itu. Di mana kita nasabah bisa bertransaksi betul-betul seperti datang ke bank, ketemu tellernya dan bertransaksi seperti layaknya di bank tanpa dia meninggalkan tempatnya. Karena yang jalan ke sana adalah avatarnya. Tellernya juga yang melayani avatarnya. Nah, kita juga bisa memilih avatar kita. Contohnya saya bisa memilih avatar saya, misalkan seganteng siapa yang zaman saya itu Brad Pitt gitu. Saya bisa milih teller yang secantik Angelina Jolie misalkan gitu. Nah, terus bertransaksi. Tapi itu embrionya sudah ada. Memang kita belum difinalkan lah. Karena banyak keberatan, maksudnya ada keraguan juga tuh. Ya hanya itu ambiguity, itu ambigu tadi. Takut ya banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah sekarang novelty ini yang selalu saya sampaikan di forum itu
saya pun tidak bisa menyatakan kebaruan apa di 5 tahun ke depan. Tapi kita yang hidup sekarang ini, saya, Mas Heri, dan mas-mas semua ini, itu mesti sadar bahwa akan ada kebaruan. Kita belum tahu kebaruannya seperti apa, yang penting kita well prepared. Ya, well prepared, teknologi yang sekarang ini ada harus kita kuasai. Tidak harus kita menjadi programmer. Tapi kita mesti tahu nih. Nah, termasuk digitalisasi ini kan bukan hanya di financial, seluruh kehidupan manusia yang tadi saya jelaskan. Nah, saya berbicara nih ke dunianya Mas Heri, di dunia properti. Dunia properti itu ya ada kebaruan yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, bermanfaat bagi dunia properti. Mas Heri kan bergerak di digital marketing. Betul, ya. Nah, gimana dulu memasarkan tuh Mas Heri? Kalau mungkin sebelum mengenal digital marketing ya Pak, kan kita biasanya kan memasarkan kan sebuah produk, kita pakai flyer, ya kan, pakai brosur, ke kantor-kantor, bahkan sampai ke lampu merah gitu kan, nyari tempat orang yang banyak. Nah, sekarang dengan era digitalisasi ini, kita bisa pakai FB Ads ataupun IG Ads. Di situ kita sudah bisa mentarget pekerjaan si target kita, lalu lokasi, lalu penghasilan. Jadi semua itu sudah ditargetkan oleh algoritma si Meta, FB dan juga IG. Jadi lebih mempermudah kita Pak. Kita nggak usah panas-panasan, nggak usah kemana-mana, cukup di depan laptop. Nanti si calon-calon customer yang sudah nge-WA kita atau menghubungi kita, gitu sih Pak. Nah, digital marketing di properti ini bisa kita tingkatkan itu, Pak Heri. Mungkin Mas Heri udah lah ya. Gimana? Ya kalau nasabah ingin cek lapangan, cek fisik, artinya istilahnya apa itu kalau mau lihat lokasi? Oh, itu survei Pak, biasanya kan kita survei lokasi. lokasi. Misalkan kita kalau follow up ke customer itu kan mengarahkannya kan untuk ke survei lokasi, lihat show unitnya dulu gitu kan. Nah itu kan nggak perlu dia berpanas-panas, bawa mobil, cari Betul. parkir. Sekarang bisa dengan teknologi 3D, bisa lihat dari HP atau laptopnya, kondisi di sana bagaimana, tanah yang kafling atau rumah yang tersedia untuk dia seperti apa. Betul. Nah ini saya sempat juga diundang untuk forum digital marketing properti itu, saya sampaikan. Jadi anak perusahaan Bank Indonesia itu ya, dia menjual space ya, hall gitu, menyewakan lah ya, menyewakan gedung dan sebagainya. Nasabah nggak perlu datang melihat, karena dari 3D-nya dia bisa melihat, oh nih rupa gedungnya seperti apa, cara masuknya dari mana, letak pengantin nanti di mana, atau letak makanan di mana, itu dari semua itu bisa dilakukan, tidak perlu datang. Jadi, nah sebetulnya ini kalau ini mungkin nggak terlalu baru ya, tapi mungkin kebaruan yang akan datang, saya belum bisa bayangkan apalagi ya kira-kira ya. Oh itu digital property mungkin. Mungkin ada perkembangan lagi ke depannya digital property lebih baik lagi Pak. Nah, digital propertinya nggak perlu ada di dunia ini, secara nyata, adanya secara virtual. Tapi Berarti kayak main saham gitu Pak? Di kapling-kapling. Oh, kapling. Karena dengan teknologi AI, dengan virtual reality, kemudian yang tadi saya sampaikan, mungkin kita AI banking, itu kita kan harus berada di dunia itu. Nah iya. Dunia virtual itu. Nah kita mesti punya rumah, mesti punya, kalau bertransaksi punya uangnya dalam pengertian uang digital, juga punya properti yang bisa kita jaminkan. Nah itu kalau sekarang ini itu sudah mulai itu. Kafling, tapi kafling digital gitu. Kafling digital. Iya. Bisa nggak perlu ada tanahnya gitu. Nggak perlu ada tanahnya Pak. Iya. Dan terus kita nanti surat-suratnya kayak sertifikat nah itu dia lain bikin detail semua. digital semua. Iya. Tempatnya Pak, berarti nggak ada lokasinya dong? Nggak ada di dunia hidup, di dunia. Nggak ada di dunia nyata Yang gitu. kita cek itu bukan diinjek, injeknya harus pakai virtual reality itu. Oh, gitu keren. Mungkin. Ini saya 2000 berapa itu nanti ya? Nah itu kita jualannya juga secara digital juga. Tapi
Itu contoh kecil lah, mungkin kebaruan yang kita akan hadapi. Gitu. Nah, khususnya di dunia perbankan yang saya geluti, ini juga saya mungkin ya AI banking itu ya akan, atau virtual banking, itu yang mungkin akan terjadi. Nah, gini Pak, dari tadi kan Bapak menjelaskan ke kita kan tentang digitalisasi kan Pak. Nah, apa sih dampaknya bagi manusia sih Pak? Ya, digitalisasi atau digital technology itu seperti pisau ya, bisa digunakan bermata dua. Ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Iya. Nah itu persis seperti itu. Jadi secara filsafat hidup manusia itu pada prinsipnya menurut saya nggak berubah. Nah, ada hal-hal yang bisa digunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan untuk kejahatan, termasuk digital ini. Nah sekarang untuk kebaikan itu tadi bertransaksi, jual beli barang, makanan, digital ekonomi, digital medical, ya, digital medis, kemudian pendidikan, ya. Tapi ada juga yang kejahatan di balik itu, ya. Di sisi yang lain ya, kejahatan dengan menggunakan teknologi digital tadi. Banyak sekarang. Ya itu seperti hacker, fraud dan sebagainya. Tapi kalau yang saya sampaikan pada para generasi milenial, jangan khawatir karena kejahatan dengan kebaikan itu selalu berkembang dan kita yang bergerak dalam bidang ya kebaikan ini ya insya Allah harus selangkah lebih maju dari kejahatan. Jadi kalau Mas Heri pernah dengar ada bank yang dihacker itu ya, betul. Maaf ya mungkin terlambat mengantisipasi. Jadi prinsipnya harus sama dengan kita bank dulu yang harus dijaga, sekarang juga dijaga. Cuma jaganya sekarang dengan cyber security yang kuat. Yang harus dikontrol juga bukan menit lagi, tiap detik. Karena hacker itu bisa masuk dari manapun, kapanpun, dalam hitungan detik mereka bisa masuk. Nah, tetapi kita punya sebetulnya pengamanannya banyak sekali dan kuat. Dan insya Allah banyak yang lebih kuat dari penjahatnya. Nah, kalau untuk kitanya sendiri nih, misalnya di perbankan, nah untuk keamanan si nasabahnya sendiri itu, kita cara mencegahnya agar mungkin handphone kita atau m-banking kita tidak kena hacker itu seperti apa? Mencegahnya. Jadi, saya dalam berbagai forum mengatakan, apa yang paling efektif mencegah kejahatan perbankan melalui secara digital itu ya. Yang pertama, mengingat kita itu bisa akses bank itu melalui ini, alat ini, super sakti ini. Maka yang pertama kita harus jaga super sakti ini jangan kemana-mana. Jadi ibaratnya tidur pun kita pegangi, maaf ke WC pun, ke toilet pun kita pegangi, jangan ditinggal di kursi gini. Atau kita makan ditaruh di meja, diambil orang, kita sambil ngobrol gini diambil orang, udah habis kita. Ya anggaplah ini adalah hartamu yang paling. Ya memang hartamu sudah ada di sini. Itu yang pertama ya fisik ya. Kemudian yang kedua, nasabah ya sebaiknya tidak mudah untuk klik link-link yang terhubung ke berbagai hal yang nggak jelas. Betul. Mungkin link-link yang tidak kita kenal ya Pak, atau pengirim yang orang yang nggak kenal tahu-tahu ngirim kan. Bahkan sekarang kan banyak kasus-kasus yang kayak link belanja online kayak ngirim resi ataupun undangan pernikahan yang banyak tertipukan seperti itu. Bahkan kemarin kan juga YouTuber terkenal kan juga kena juga kan Pak. Gitu. Jadi di m-banking terkuras sekian juta lah gitu kan. Oke. Tapi bukan Mas Heri kan? Bukan itu. Itu YouTuber senior ya itu pertama menjaga integritas dari data kita itu penting sekali. Jangan share data kita, itu yang penting. Meskipun itu kepada orang terdekat lah. Betul. HP ini adalah sangat private. Privasinya tinggi, mesti kita pegang, kita jaga nih. Itu, kita jaga. Kemudian kalau untuk mobile banking, keamanan itu kan banyak. Ada two-way verification, verifikasi 2 langkah, password, OTP, bahkan biometrik. Bahkan sekarang beberapa pakai mata. Itu sudah sangat aman. Katakanlah misalkan ini hilang,
matanya ada di kita kan, tangan itu nggak bisa ditransaksikan. Gitu. Tapi kalau yang ini hilang, dia bisa cari cara yang lain, misalkan gitu. Jadi ya memang sebaiknya jangan hilang. Tapi dan kemudian pengamanan itu harus dimanfaatkan. Jangan kita malas belajar lah. Jadi bank sudah menyediakan berbagai pengamanannya, kita harus tahu dan memanfaatkan. Jangan kita gara-gara m-banking, mobile banking itu memudahkan kita bertransaksi, terus kita pengennya mudah banget, ngamanin juga nggak mau, langsung bisa, nggak bisa. Karena bank menjadikan pengamanan itu ada untuk kita. Bukan banknya cerewet, tapi memang supaya kita aman. Gitu. Ya. Jadi, pesan saya ke Mas Heri ya, jaga itu OTP, password, dan kalau perlu, saya sarankan sih, password itu secara periodik diganti juga. Oke. Nah, kemudian juga di bank itu kan ada berbagai alternatif ya, untuk menyimpan uang. Ya, kalau untuk mobile banking yang bisa ditransaksikan mungkin kita letakkan jumlah tertentu aja. Yang lain di alternatif yang nggak bisa ditransaksikan melalui mobile banking misalkan. Contohnya deposito berjangka itu kan nggak bisa kalau ditarik dari sini. Bisa. Baik Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang sudah berkenan hadir di studio Zara ini Pak, di channel Rumah Impian Keluarga, dan berbagi ilmu kepada kita semua, kepada para penonton YouTube di Rumah Impian Keluarga. Nah, terakhir ya Pak, bagaimana Pak pesan Bapak kepada kita nih dalam menyikapi melesatnya digitalisasi sekarang ini Pak? Jadi melesatnya digitalisasi itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Saya pernah mengatakan kalau kita digitalisasi bukan opsi, bukan pilihan, tapi keniscayaan. Itu dulu saya pernah mengatakan begitu. Tapi sekarang, artinya dengan kebaruan-kebaruan yang kita alami ini, maka digitalisasi itu bukan hanya keniscayaan, tetapi hidup atau mati. Karena hidup di era zaman sekarang ini, tanpa dukungan digital, ya kita mungkin jadi sulit, khususnya di usaha lah ya, apalagi bank. Saya pernah mengatakan, bank yang tidak mau bertransformasi digital, maka dia akan memilih mati, itu artinya. Jadi, transformasi digital bukan hanya pilihan, tetapi bukan opsi, tapi hidup atau mati dari perusahaan. Karena sekarang tadi Mas Heri kita bahas tadi, semua perusahaan, apa sih sekecil apapun, untuk bisa sukses, survive, harus memanfaatkan digital. Mungkin banyak yang nanti mas-mas, mbak-mbak ini orang Tegal bisa tanpa digital sukses. Mereka memanfaatkan, jangan dikira nggak manfaatkan, mereka manfaatkan. Mereka juga jualan melalui GoFood, melalui channel pembayarannya juga sudah bisa pakai barcode loh Pak sekarang. Iya, pakai barcode. Pakai OVO dan lain-lain bisa. Kalau jualan tanpa bisa menerima pembayaran dengan alat-alat bayar, instrumen pembayaran melalui digital kan juga nggak bisa dapat pembayaran gitu. Maksudnya, jadi jangan takut, jangan membenci, tapi ayo kita ikuti dengan bijaksana. Ya, karena itu sama seperti tool, seperti pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan. Kita gunakan pisau itu untuk kebaikan, untuk bukan untuk kejahatan. Terus yang berikutnya di depan saya katakan ini digitalisasi itu memicu peradaban baru ya, tapi kita nggak sadar, nggak sadar. Nah, sekarang ini sebetulnya kita sudah masuki peradaban baru yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Nah, peradaban apa baru yang bagaimana ke depannya, kita semua belum tahu, tapi yang penting well prepared. Well prepared itu siap lah, batin kita siap,
memahami digitalisasi, teknologi digital yang sekarang ini ada dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang saja kita sudah tergagap dengan AI lah. AI yang bisa menirukan orang persis ya seperti orangnya tanpa edit dan sebagainya macam-macam. Nah itu kita mesti siap bahwa ke depan akan ada tantangan yang harus kita hadapi. Kalau dengan teknologi yang sekarang ini kita sudah aware, sadar, dan mampu menggunakan dengan bijaksana, insya Allah di kebaruan yang akan datang kita juga sudah siap. Itu Mas Heri, mudah-mudahan ada faedahnya nih buat Mas Heri dan anak-anakku para milenial. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Cukup video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua tentang bagaimana cara kita menyikapi digitalisasi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.